Oke, selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi lagi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini kita akan melanjutkan proses transaksi dari Awibil setelah kemarin saya menjelaskan tentang eh, bagaimana cara mengoperasionalkan master data pada aplikasi ekspedisi. Oke, kita lihat dulu di sini di aplikasi ekspedisi setelah kita membuka aplikasinya di menu di sini ada menu pengiriman ya, ada menu pengiriman, kemudian ada invoicing ya. Kita jelaskan sekarang di sesi video tutorial ini bagaimana pola melakukan proses dari pengiriman sehingga bisa dilakukan proses invoicing. Kita lihat dulu dari pengiriman ya. Nah, pengiriman di sini tampilan pertamanya adalah daftar pengiriman ya. Apa yang sudah kita buat berupa nomor resi atau nomor manifest ya seperti itu terlihat tergambarkan dalam daftar listing dari nomor resi ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada nomor resi, nama pelanggan, tanggal, harga tujuan dari pengiriman dari dan penerima ya. Nah, ini pun ini sebagai sebagai panduan. Tentu saja nanti kalau teman-teman ingin melakukan modifikasi bisa kita lakukan ya. Oke, ini S ini adalah status ya. Status P artinya dia sudah lakukan proses posting. Posting dari pengiriman ke invoicing ya. Kita lihat dulu yang status yang normal di sini. Nah, misalnya kita lihat dulu secara sebelum kita revisi kita buat dulu ya sebagai contoh. Misalnya kita ingin membuat di sini ada tombolnya. Tombolnya untuk transaksi agak berbeda sedikit ya dengan adanya cetak ya. Sebenarnya sama prinsipnya sih dengan master data, tergantung kita mau menambahkan print icon print, icon cetak pada menu tersebut ya. Oke, kita lihat ditambah ya, pada posisi akan menambahkan nomor resi. Nah, tampilan pertama yang muncul adalah input dari nomor resi ya. Misalnya saya coba input nomor resinya ya, ini bebas 30 karakter, nanti teman-teman bisa input sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Tanggal 28 bulan 9 ya, betul. Kemudian ada catatan tersendiri di sini nomor resi ya. Nomor resi itu bisa kita input secara manual, ngacak gitu ya, ataupun bisa melakukan proses counter. Ya, counter kita setup misalnya dari nomor 0001 ya, nanti jadi 2, 3 bisa seperti itu ya. Program bisa menyesuaikan tergantung dari permintaan. Oke, kita masuk ke ini ada 3 yang saya highlight hijau ini. Data pengirim, data penerima, dan data kiriman ya. Kita lihat dari data pengirim, di sini ada kode pelanggan. Jadi siapa yang akan menjadi yang menanggung nanti beban pengiriman nomor resi ini ya. Kita lihat kode pelanggan, saya masukkan misalnya kosong kayak gini, maka terlihat ada beberapa nomor customer. Nomor customer yang sudah kita inputkan di master data customer tentunya ya. Sebagai contoh saya misalnya PCP ya, seperti ini PCP, kemudian oke, sorry oke, dia akan masuk sebagai PT PCP di atas ini, PCP Logistik. Kemudian nama pengirimnya misalnya, nah ini bebas ya, free text. Kemudian jika nanti ada alamatnya dari PCP di master data, misalnya teman-teman dilengkapi
alamatnya dia akan keluar di sini ya, alamat 1, alamat 2. Oke, kemudian kita bergeser ke kanan, ini nama penerima. Nama penerima juga sudah ada di master data, kita bisa list ya, sorry ini. Bisa kita list, masukkan aja yang kosong. Nama penerima. Sorry, nama penerima ini rupanya free text ya. Alamat, ini juga masih free text ya, kalau ada alamatnya. Kemudian eh, kota asal ya. Jadi kota asal yang akan barang itu asalnya dari mana, kemudian tujuannya ke daerah mana ya. Dimana kita tahu tadi kok di daerah pun, di daerah di kota itu kita sudah maintenance datanya ya, data kota, sehingga kita bisa ambil di sini ya. Misalnya kota asalnya eh, dari, nah ini bisa teman-teman bisa melakukan proses pencarian dengan mencari nama bisa ya. Misalnya saya udah lagi di atas nih. Di sini saya ambil nah kayak seperti ini ya. Kemudian saya ambil misalnya di sini Sorong gitu ya. Nah, dia akan menunjuk ke yang mendekati SO ya, SO Solo atau Sorong. Di sini misalnya Sorong, oke. Dia akan masuk. Kemudian kota tujuan sama, misalnya kota tujuan ke Pakpak ya, bisa Pakpak. Nah, ini udah nunjuk, oke, ke Pakpak gitu ya. Kemudian nomor mobil ya, di sini otomatis di PT PCP ya dibuatkan default. Default itu jadi pemanggilan harga harga dari rata-rata dari PCP. Semisal teman-teman mau ganti juga bisa ya. Ya, seperti itu 15.000 misalnya. Kalau ada harga transit, kalau nggak ada kosongkan aja. Kemudian mobil ya, data kiriman. Oh sorry, ini keterangan. Keterangannya bisa berupa surat jalan atau apa aja, atau berupa keterangan aja ya, keterangan dari pengiriman ya. Kemudian nomor mobil. Nah, di sini teman-teman bisa cari ini juga dari master data. Misalnya mobil ini ya. Kemudian jumlah koli berapa? Jumlah kilo misalnya 15, 12 ya. Seperti itu. Nanti akan ditagihnya adalah 180.000 ya yang ini. Ini penerima jika ada, coba kita lihat penerima di free text ya, versi free text juga teman-teman masukkan aja kalau ada. Kemudian selesai. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang ini customer ya, customer PCP sebagai penanggung jawab dari pembayaran, kemudian nama pengirim dan nama penerima. Kemudian otomatis ini akan masuk dan kota asal ya, kota asal dari mana ke tujuan mana gitu. Punya mobil, ya mobil tadi tinggal dimasukkan. Jika tidak ada juga tidak ada masalah ya. Ini opsional aja sih ya, bisa dilengkapi atau tidak. Kemudian 12 kilo ya, 12 kilo dikali 15.000 maka 180.000 jadinya beratnya. Itu ya. Jadi tagihannya 180.000 ya dengan nomor resi yang ini 1234567 8. Kemudian saya save ya, data sudah benar, yes ya. Jadi tadi inputannya ada di sini di nomor urut dia sort ya. Jadi sort berdasarkan nomor. Nah, ini kalau kita lakukan merevisi ya kita bisa ya. Misalnya arahkan ke PCP kemudian revisi ya. Wah, ini data 2 misalnya. Revisi ini pun masih bisa direvisi sih sebenarnya ya. Misalnya customernya salah bisa direvisi gitu. Hanya saja yang tidak bisa direvisi adalah nomor resi ya. Nomor resi nggak boleh direvisi, nanti akan terjadi duplikasi. Oke, jadi
Dari data pengiriman yang perlu diperhatikan adalah nomor resi, kemudian kode customer, kode penerima barang, kemudian kota asal sama kota tujuan, dan berikut harga, dan yang terakhir adalah mobil jika diperlukan, jumlah koli dan jumlah kilo, ya. Saya kira itu cukup mewakili dari untuk pengiriman yang model AWI Bill ya. Kayak data seperti itu aja udah cukup. Oke, kalau kita mau print, ini di posisi juga Anda arahkan ke posisi yang mau di print, kemudian cetak. Oke. Nah, di cetak ini diberikan pilihan tanggal ya. Kenapa demikian? Ini tujuannya kita ingin tahu per bulan misalnya ya. Per bulan itu berapa kali terjadi pengiriman untuk untuk customer, bisa untuk per customer atau untuk all customer ya. Diberikan keluasan seperti itu. Saya preview, kita lihat. Nah, ini setelah preview pada tanggal 28 ini terjadi transaksi pada pengiriman nomor resi 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini ya. Customernya all di Poli Kilo, asal Sorong tujuan Pakpak 15.000, totalnya 180.000 rupiah ya. Oke, jadi ini contoh dari pengiriman resi print outnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman online ke printer bisa lakukan proses print ya. Oke, saya kira resi sudah cukup. Bagaimana cara membuat resi gitu ya. Kita nanti akan lanjut ke invoicing ya, tapi sebelumnya sebelum lanjut ke invoicing nanti teman-teman biar nggak terlalu overload, di situ dulu pemahamannya bagaimana cara resi, pembuatan resi mulai dari awal resi sampai ke print ya. Di video tutorial berikutnya kita akan lanjut dengan proses invoicing. Saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.